Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bapak Ibu Ustaz dan Ustazah karena Allah Subhanahu wa taala, ada satu kata yang paling populer, yang paling banyak dibicarakan oleh orang. Kata tersebut adalah apa yang disebut dengan cinta. Cinta ini merupakan karunia yang Allah berikan kepada semua makhluknya. Tidak ada satu makhluk pun kecuali Allah memberikan rasa cinta kepada makhluk tersebut. Bahkan kita sebagai manusia, kita pun cinta. Cinta ini merupakan hiasan bagi kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an. Di dalam surat 3 ayat ke-14. Di dalam surat Ali Imran ayat ke-14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan terhadap apa-apa yang diinginkan. Dalam ayat ini surat An-Nisa surat Ali Imran ayat ke-14 ini disebutkan cinta apa saja yang disebutkan di dalam ayat ini. Pertama adalah cinta wanita. Yang kedua cinta anak-anak. Kemudian cinta kepada harta yang berlimpah. Kalau disebutkan dalam ayat ini adalah minadz-dzahabi wal fiddah, emas dan perak. Kemudian kuda pilihan atau dalam bahasa sekarang adalah kendaraan yang paling mewah. Kemudian binatang ternak, sawah ladang dan lain sebagainya. Kata Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya adalah kesenangan kehidupan dunia. Kaum muslimin, ustaz dan ustazah karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang cinta ini, maka cinta itu terbagi dua. Cinta kaitan dengan tadi yang disebutkan tentang perhiasan kehidupan dunia ini ada dilandasi dengan dua hal. Yang pertama adalah al-mahabbah asy-syar'iyyah. Kecintaan yang berlandaskan syariat. Kecintaan syar'i yang dilandaskan atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kaitan dengan wanita. Seorang laki-laki cinta kepada wanita, seorang wanita cinta kepada laki-laki. Jika dilandasi dengan keimanan, maka kecintaan tersebut akan menghadirkan kebaikan. Seorang mencintai pasangannya, maka dia akan menikahi. Ketika menikahi maka akan memelihara kehormatan, kemudian juga akan memperbanyak keturunan. Kata Rasul dalam sebuah hadis, ad-dunya mata, kehidupan dunia ini adalah kesenangan. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Dan sebaik-baiknya kesenangan dunia adalah wanita yang solehah. Cinta kepada anak, jika dilandasi dengan keimanan, maka dengan cinta kepada anak tersebut akan memperbanyak keturunan, sehingga nanti keturunan itu merupakan kebanggaan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan keturunan itu nanti akan menghadirkan anak-anak yang soleh, kemudian anak yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada harta yang tadi digambarkan dengan emas, perak dan lain sebagainya, jika dilandasi dengan keimanan kepada Allah, maka cinta tersebut akan membawa kepada kebaikan-kebaikan. Dengan harta yang dia miliki, dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cinta kepada kuda atau kepada kendaraan, maka dengan landasan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan digunakan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada sawah ladang dan lain sebagainya, semuanya adalah tidak akan merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kecintaan inilah kecintaan yang akan al-baqa, yang akan kekal. Kemudian yang kedua adalah al-mahabbah ghairu syar'iyyah. Cinta yang bukan dilandasi oleh syariat. Cinta ini dilandasi oleh hawa nafsu. Sehingga ketika berbicara tentang cinta, cinta kepada wanita, cinta kepada laki-laki, maka yang dikedepankan hanya hawa nafsu saja. Dan ini adalah fitnah yang terbesar. Cinta kepada harta, cinta kepada semua yang ada di dunia ini. Maka jika tanpa dilandasi dengan cinta kepada Allah, cinta ini hanya dilandasi dengan syahwat, cinta yang dilandasi dengan nafsu saja, maka justru dengan kecintaan itu dia akan takabur ketika dia memiliki harta yang banyak. Dia akan sombong kepada orang-orang. Ketika memiliki ilmu, dia akan gunakan ilmu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka intinya adalah ketika orang-orang yang memiliki landasan cinta ghairul masyru'ah, cinta yang dilandasi oleh hawa nafsu, tidak akan mendatangkan yang namanya kebaikan. Kaum muslimin, ustaz dan ustazah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita berbicara tentang cinta ini, baik itu cinta kepada Allah, cinta kepada yang dilandasi dengan hawa nafsu, semuanya memiliki al-alamat, memiliki tanda-tanda. Apa saja tandanya? Yang pertama adalah kasratul dzikri, banyak menyebut. Tanda cinta yang pertama adalah orang-orang yang memiliki cinta tersebut dia akan banyak menyebut. Kasratul dzikri, banyak mengingat. Orang yang sedang mencintai sesuatu, biasanya dia selalu ingat kepada sesuatu yang dia cintai tersebut. Di mana saja, kapan saja dia akan selalu ingat. Mungkin Bapak Ibu Ustaz dan Ustazah semuanya ketika memiliki anak yang kecil, anak itu ketika menginginkan sesuatu, dia akan selalu sebut dan sebut terus menerus. Kenapa? Karena dia cinta kepada hal tersebut. Begitu juga ketika kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semestinya kalau kita cinta kepada Allah, apa yang kita lakukan? Dengan kita selalu membasahi zikir lisan kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam mutaba'ah yaumiyah kita, di dalam evaluasi harian kita, salah satu yang dievaluasi adalah zikir pagi dan sore kita. Tujuannya apa? Tujuannya supaya lisan kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah perintahkan, "Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya mudah-mudahan kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Dan indikator orang-orang munafik adalah apa? Orang tersebut adalah wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali hal yang sedikit saja. Oleh kata kaum muslimin rahimana wa rahimakumullah, Bapak Ibu Ustaz dan Ustazah yang berkata Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu cara kita mengingat Allah dengan tilawatil Quran, dengan kita selalu membaca Al-Quran. Makanya salah satu evaluasi kita juga adalah bagaimana sejauh mana kita dengan interaksi kita dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala kekasih kita telah mengirimkan kepada kita surat. Surat tersebut berjumlah 114 surat dengan jumlah ayat 6236. Di bulan Ramadan kita sangat syahdu, kita sangat rindu dengan tilawatil Quran. Kita optimalkan membaca Al-Quran. Maka setelah Ramadan selesai ini, tentu tilawah Quran kita harus tetap kita tingkatkan. Abdullah bin Amr bin As sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ketika bertanya terhadap kadar membaca Al-Quran, kemudian Rasul menjawab, berapa? Kata Rasul adalah 3 hari sekali. Mohon maaf, kata Rasul sebulan sekali. Kata Abdullah bin Amr bin As, ya Rasul, saya lebih kuat daripada itu. Sepekan sekali kamu menghatamkan. Ya Rasul, saya lebih kuat dari itu. Kemudian kata Rasulullah 3 hari sekali. Ya Rasul, saya lebih kuat dari itu. Maka apa kata Rasul ketika itu? Maka orang yang menghatamkan kurang dari 3 hari, maka dia tidak akan bisa mentadaburinya. Artinya Bapak Ibu Ustaz dan Ustazah yang Allah Subhanahu wa taala, minimal tilawatil Quran kita selalu kita dawamkan. Minimal adalah kalau kita mampu adalah 1 hari 1 juz. Kalau tidak mungkin semaksimal mungkin kita optimalkan. Kira-kira berapa kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Sebagai bukti kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanda orang cinta itu adalah al-i'jab, dengan mengagumi. Orang yang cinta biasanya selalu mengungkapkan rasa kekagumannya, menceritakan kebaikan-kebaikannya, menceritakan dan dia melupakan keburukan-keburukannya. Pokoknya yang ada di depan dia adalah keindahan. Orang tersebut saya sangat kagum dengan orang ini. Kenapa? Karena saya cinta dengan orang ini. Sedikit saja ada celak di yang lain nampak demikian besar. Tapi kalau ada kekurangan di orang yang kita cintai, seolah-olah tidak ada kekurangan tersebut. Sampai ada ungkapan, ibarat semut di seberang lautan nampak, tapi gajah di pelupuk mata tidak nampak. Nah, bagaimana kita mengagumi Allah Subhanahu wa taala? Al-ijabillah. Kita kagum dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kagum dengan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara kita semuanya selalu mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullah. Maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya. Mimma tumbitul ardu, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi, wa min anfusihim, dan dari diri mereka sendiri, wa mimma la ya'lamun, maupun dari apa yang mereka tidak ketahui. Artinya adalah ketika kita kagum dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita banyak bertasbih, dengan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Bapak Ibu Ustaz dan Ustazah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara ar-ridha. Karena orang cinta biasanya dia akan berupaya untuk melakukan sesuatu supaya orang yang kita cintai tersebut ridho. Dan kita pun dengan sukarela melakukan itu. Inilah orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala juga sama.
Kalau kita cinta kepada Allah, tentu kita ridho kepada ketentuan Allah. Kita ridho kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita ridho kepada apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang munafik itu adalah orang-orang munafik dan orang-orang musyrik itu adalah selalu suuzon kepada Allah. Mereka menuduh Allah dalam hukumnya, menyangka Rasul dan para sahabat akan terbunuh semuanya. Itu adalah kenapa? Karena mereka tidak ridho kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu ustaz dan ustadzah bukan Allah Subhanahu wa taala, di antara zikir pagi dan sore yang kita panjatkan, salah satunya adalah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa seorang muslim tidaklah membaca pagi hari 3 kali, sore hari 3 kali, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, illa kana haqqan 'ala Allah ayyurdiyahu, kecuali hak bagi Allah, wajib bagi Allah untuk meridhoinya yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Oleh karena itu cinta kita kepada Allah dengan kita selalu ridho atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat Bapak Ibu ustaz dan ustadzah bukan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang cinta itu adalah dengan at-tadhiyah. Dia berkorban. Orang yang cinta rela berkorban harta, pikiran, waktu, perasaan, bahkan nyawa pun akan dia korbankan. Kalau kita lihat dalam sebuah peperangan, ada seorang sahabat bernama Anas bin An-Nadhr. Dia tidak ikut perang Badar, dan dia mengatakan, saya bertekad untuk ikut perang Uhud, dan saya akan mengoptimalkan, saya akan mengerahkan semua yang saya miliki, saya akan mengorbankan, bahkan seandainya jiwa sendiri saya korbankan. Bapak Ibu ustaz dan ustadzah bukan Allah Subhanahu wa taala, seorang sahabat ini syahid di perang Uhud, dan ternyata 80 luka tusukan ada di orang ini. Ketika syahid tersebut, tidak ada yang mengenali sahabat ini kecuali siapa? Kecuali saudara perempuannya, karena mengenali dari jari jemarinya. Ini adalah seorang sahabat yang ridho dan dia berkorban untuk ajaran Allah Subhanahu wa taala. Karena dia berkorban untuk apa? Dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kita tahu bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam saking cintanya kepada Allah, bahkan anaknya sendiri beliau korbankan. Makanya karena kecintaan inilah Allah menggantinya, ya, ketika mau menyembelih anaknya, Allah ganti dengan seekor domba. Dan ini menunjukkan bahwa syariat kurban salah satunya adalah bukti kecintaan kita kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dengan mencontohnya adalah salah satunya disyariatkan kurban. Makanya kalau kita berbicara tentang cerita pengorbanan dalam cinta, tentu cerita yang sangat menakjubkan, dan sangat banyak kita melihat orang-orang yang cinta tersebut. Kemudian yang kelima adalah al-khawf. Orang yang cinta itu rasa takut. Takut akan ditinggal oleh kekasihnya. Ketakutan inilah yang membuat selalu dia menjaga diri dari apa-apa yang tidak dia sukai oleh kekasihnya tersebut. Menjaga lisan dengan mengatakan sesuatu yang dicintai oleh kekasihnya, dengan berzikir dan kita membaca Quran karena kita cinta kepada Allah. Kita hati-hati berbuat dan kita selalu melayaninya. Kemudian kita pun selalu berbuat yang terbaik. Kenapa? Karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tingkatan tertinggi kita takut kepada Allah adalah disertai dengan ta'zim, penghormatan kita kepada Allah, kemudian juga pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Rasul. Sebagaimana Rasul ungkapkan, wallahi demi Allah, inni la'alamukum billah, saya adalah orang yang paling kenal kepada Allah, wa akhsyakum lahu, dan aku adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakutan inilah kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kemaksiatan. Makanya kata Rasul, wallahi demi Allah, lau ta'lamuna ma a'lam, seandainya kalian tahu apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalila, niscaya kalian akan hanya tertawa sedikit, wala bakaitum katsira, dan kalian akan banyak menangis. Wa ma taladzzatum bin nisa'i, dan kamu tidak akan bersenang-senang dengan istri kalian, alal furushi, di atas ranjang, wala kharajtum ila su'adat taj'aruna ilallahi, kemudian kalian pasti akan pergi ke bukit-bukit untuk berdoa dengan bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takut kepada Allah karena takut siksa Allah. Beda takut kepada manusia, takut kepada makhluk. Kalau kita takut kepada manusia kita menjauh, tapi takut kepada Allah dengan kita mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau hanya takut saja cukup, tidak. Yang keenam adalah tanda kita cinta kepada Allah adalah dengan ar-roja, dengan kita berharap. Kenapa? Karena kita selalu mengharapkan balasan dari balasan cinta dari yang kita kisahi. Segala pujian dia sampaikan kepadanya karena memiliki harapan ini. Sifat orang beriman adalah mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan rahmat dan takut siksa Allah Subhanahu wa taala.
Kita berhijrah, kita beriman, kita beribadah, semuanya adalah karena kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah bedanya orang kafir dengan orang beriman. Orang kafir berjihad, orang beriman juga berjihad. Orang kafir berkorban, orang beriman pun berkorban. Cuman apa bedanya? Bedanya adalah orang-orang beriman adalah mereka watarjuna minallahi ma la yarjun. Orang beriman itu berharap kepada Allah, berharap pahala yang tidak diharapkan oleh orang-orang kafir. Jangan dikira orang-orang kafir tidak berkorban, mereka berkorban. Ketika kita orang-orang kafir mengorbankan untuk senjata untuk membunuh orang-orang Palestina, maka kita pun berkorban untuk apa? Untuk membantu kaum muslimin yang ada di Palestina tersebut. Maka pengorbanan kita sama dengan mereka. Cuman yang membedakan adalah watarjuna minallahi ma la yarjun. Mereka berharap kepada Allah, kita berharap kepada Allah, tapi mereka tidak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah alamatul hub, tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan at-ta'at, dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semua tanda cinta itu sama, baik cinta kepada Allah atau cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan adalah cinta kepada selain Allah hanya bisa jadi cinta bertepuk sebelah tangan. Bisa jadi ada orang mengejar cinta dari orang lain, tapi ternyata orang tersebut tidak mencintainya. Mungkin saja terjadi, sangat mungkin. Orang banyak berkorban, ada yang sampai bunuh diri dan lain sebagainya untuk mendapatkan kecintaan seseorang, tapi ternyata orang tersebut tetap tidak mencintainya. Tapi kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti cinta kita akan terbalas. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Generasi pengganti pun ciri-cirinya adalah yuhibbuhum wa hibbunah. Mereka, Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Makanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, menjadikan renungan buat kita semuanya. Setelah Ramadan ini, sejauh manakah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Siapkah kita berkorban untuk Islam ini? Sudahkah kita selalu lisan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Sejauh mana tilawah Al-Qur'an kita? Sudahkah kita berharap dalam segala aktivitas kita? Kita sebagai suami, kita sebagai istri, sebagai anak, sebagai guru, sebagai murid, sebagai apapun, sudahkah kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita akhiri dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini harus menjadikan evaluasi buat diri kita semuanya. Ramadan telah kita lakukan, dua pekan yang lalu kita menyelesaikan ibadah Ramadan. Maka sekarang buktikan kecintaan kita kepada Allah. Apa yang kita dapatkan di bulan Ramadan, kita selalu berharap pahala dari Allah. Kita selalu berlisan kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu ridho dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan tentu kita pun taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah PR kita semuanya setelah bulan Ramadan ini. La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Itu adalah kita buktikan dengan kita menjalankan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita semuanya kemudahan untuk mencintai Allah, mencintai orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan mencintai amal-amal yang akan mendekatkan yang akan membuat Allah cinta kepada kita. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.